Halo, selamat siang semuanya. Uh, saya berharap kita semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja, walaupun kita sedang belajar untuk pertemuan pertama pada hari ini. Baik, rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan pertama kita untuk mata kuliah komunikasi dan presentasi bahasa. Pada topik kali ini kita akan berbicara tentang tipe-tipe komunikasi dan bagaimana bentuk penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, komunikasi. Jika kita bicara tentang komunikasi, jadi komunikasi itu adalah menginformasikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan tertentu, baik secara verbal ataupun non-verbal. Ya, verbal itu apa? Verbal itu sebut dia dengan bahasa. Sementara non-verbal itu kita menggunakan bahasa tubuh. Ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada slide selanjutnya. Sementara fungsi dari komunikasi itu ada beberapa bagian. Yang pertama, fungsi komunikasi itu secara utama lebih membahas tentang menginformasikan. Jadi informasi itu disampaikan dengan tujuan bahwasanya si pendengar paham terhadap apa yang disampaikan oleh si pembicara. Sementara ada fungsi lainnya yaitu controlling. Controlling itu artinya mengendalikan. Jadi dengan berbicara kita bisa mengendalikan seseorang, kita bisa mengendalikan itu sekelompok massa, bisa mengendalikan kelompok-kelompok lainnya dengan bahasa ataupun bahasa tubuh kita. Selanjutnya, fungsi lain dari komunikasi itu adalah memotivasi. Jadi kalau misalnya kita terkait dengan bidang psikologi, bimbingan dan konseling, jadi bahasa itu atau komunikasi itu digunakan untuk memotivasi orang, bagaimana merubah pola pikir, tingkah laku, ataupun bagaimana merubah etika dari suatu hal dan suatu bentuk ke bentuk lainnya. Dan yang terakhir tentang fungsi dari komunikasi itu sendiri adalah untuk mengekspresikan emosi. Jadi bisa nanti komunikasi itu misalnya kita gunakan untuk situasi marah, bahagia, sedih, jengkel, sebagainya. Itulah fungsi-fungsi dari komunikasi tersebut. Kita kembali lagi pada tipe-tipe komunikasi sebagaimana sudah dinyatakan pada bagian awal. Jadi komunikasi itu terbagi atas dua bagian, yaitu verbal dan non-verbal, dan juga one way and two ways communication. Kita bahas satu-satu. Verbal communication sebagaimana sudah sampaikan tadi, jadi verbal itu adalah language. Jadi language itu apa? Suatu alat yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan keinginannya. Itulah bahasa. Jadi bahasa itu memiliki struktur, memiliki bentuk, memiliki aturan yang wajib digunakan supaya pendengar kita paham dengan apa yang kita sampaikan. Bahasa itu sendiri nanti banyak juga bagiannya, tapi kita akan lebih fokus kepada dua saja. Ada bahasa formal dan informal, ya. Jadi bahasa formal apa? Bahasa formal itu adalah bahasa yang kita gunakan dalam kondisi-kondisi resmi. Apakah seperti rapat, misalnya lagi seminar, lagi perkuliahan. Itulah satu contoh dari bahasa-bahasa yang kita gunakan pada
bentuk formal. Sedangkan bahasa yang kita gunakan dalam bentuk informal, misalnya ketika kita lagi jalan-jalan bersama teman, lagi duduk di kafe, itulah contoh-contoh dari bahasa informal. Jadi bahasa formal dan informal itu tidak bisa kita satukan ya. Jadi kita harus melihat konteks kejadiannya atau konteks di mana bahasa itu sendiri kita pakai. Kalau pada suatu situasi resmi, ya, maka gunakanlah bahasa-bahasa formal. Jangan kita menggunakan bahasa informal kepada orang lain ketika kita dalam kondisi formal. Tapi ketika kita lagi kondisinya informal, tidak resmi, ya, maka kita sebaiknya menggunakan bahasa-bahasa yang informal. Selanjutnya pada bagian verbal dan nonverbal, jadi ada bagiannya yang disebut dengan nonverbal. Nonverbal itu apa? Jadi nonverbal itu adalah bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh itu adalah bahasa ataupun suatu informasi yang disampaikan melalui gerak tubuh. Ya, misalnya adalah geleng-gelengan kepala, lambaian tangan, kedipan mata, gerak bibir ataupun mulut. Ya, jadi itu adalah bentuk-bentuk dari gerak tubuh yang digunakan oleh seseorang untuk disampaikan kepada orang lain dengan harapan orang juga mengerti dengan arti dari bahasa tubuh sendiri. Tidak selalu seseorang itu menyampaikan informasi dengan bahasa, dengan apa yang disampaikan melalui alat bicaranya. Nah, jadi ada juga orang itu yang menyampaikan informasi melalui bahasa tubuhnya. Nah, misalnya seperti lambaian tangan, kedipan mata. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari ataupun nanti pada kelas kita, jadi fungsi dari bahasa tubuh ini sangat penting. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, maka gerak mata, gerakan tangan itu sangat penting sekali untuk meyakinkan orang bahwasanya apa yang kita sampaikan itu memang meyakinkan dan memang jelas atau fakta adanya. Di dalam proses komunikasi, ya, sebaiknya kita menggunakan dari gabungan antara verbal dan nonverbal. Jadi kalau kita hanya menggunakan bahasa saja sementara kita tidak bergerak seperti batu, ya, maka orang juga tidak akan tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Maka kita harus menggunakan bahasa tubuh kita, baikkah gerakan tangan atau gerak kepala, supaya orang paham terhadap apa yang kita sampaikan, orang mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Kadang-kadang bahasa itu sendiri bisa ambigu dia, tetapi kalau bahasa tubuh itu bisa meyakinkan orang terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi sekali lagi sampaikan bahwasanya dalam proses komunikasi gabungkanlah antara bahasa tubuh dengan bahasa yang disampaikan oleh alat bicara kita. Selanjutnya ada juga teori yang membahas tentang tipe-tipe komunikasi, yaitu one way and then two way communication. Komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Komunikasi satu arah itu adalah satu komunikasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain tanpa si pendengar itu dapat memberikan respon kepada apa yang disampaikan oleh seorang pembicara. Jadi pada kondisi ini hanya pembicara sajalah yang berbicara, si pendengar hanya menjadi pendengar saja. Mereka tidak dapat memberikan respon ataupun tanggapan terhadap apa yang disampaikan. Apa contohnya? Misalnya ketika kita, kalau teman-teman beragama Islam, itu seperti orang mendengarkan khutbah Jumat. Pada kondisi seperti itu, Ustadz itu hanya bercerita saja dalam beberapa menit. Setelah itu makmumnya atau pengikutnya itu tidak dapat memberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh Ustadz. Jadi si pendengar hanya mendengarkan apa yang
disampaikan. Sementara si pembicara itu berbicara panjang terhadap apa yang disampaikan terhadap topik yang ingin disampaikannya. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang two-way communication, artinya adalah komunikasi atau interaksi yang dilakukan oleh dua arah. Artinya, komunikasi yang dilakukan antara si pembicara dengan si pendengar. Pada kondisi ini, si pembicara dapat memberikan informasi, dapat memberikan ide kepada si pendengar. Pada beberapa momen tertentu, si pendengar itu dapat melakukan interupsi, dapat melakukan pertanyaan. Nah, jadi pendengar itu dapat melakukan interaksi ketika si pembicara itu sedang berbicara. Apakah itu boleh? Boleh saja pada momen-momen tertentu. Misalnya seperti ketika diskusi ataupun debat, ya. Misalnya ada seminar, itu boleh-boleh saja. Misalnya ada interupsi ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan baik dari segi atau sisi pendengar kepada si pembicara. Jadi untuk komunikasi ini tergantung pada momennya juga, ya. Tidak selalu komunikasi itu berada pada satu arah, yaitu hanya pembicara saja berbicara, tetapi kadang-kadang ada juga komunikasi itu yang terjadi kepada dua arah. Jadi antara pembicara dan pendengar itu dapat berinteraksi satu sama lain. Baik, kita lanjutkan topik kita terhadap apa sih masalah-masalah yang dapat dihadapi atau yang bisa saja terjadi ketika komunikasi itu berlangsung. Jadi ada sekitar 5 poin ataupun 5 bagian yang dapat dipertimbangkan oleh pembicara ataupun pendengar terhadap proses komunikasi, yaitu pertama adalah artikulasi ataupun accent, gaya bicara. Yang kedua adalah fluensi, kelancaran dalam berbicara. Yang ketiga adalah grammar, tata bahasa, struktur bahasa. Yang keempat adalah culture, yaitu budaya. Nah, yang kelima adalah intention, niat ataupun pesan ataupun tujuan yang ingin disampaikan oleh seorang pembicara kepada pendengarnya. Baik, kita akan coba bahas satu persatu. Artikulasi atau accent. Seringkali dalam berbicara, setiap daerah, setiap wilayah ataupun negara itu memiliki cara bicara yang berbeda. Tidak selalu atau seringkali bahwasanya setiap daerah itu memiliki gaya bicara yang berbeda, memiliki artikulasi penyampaian yang berbeda. Misalnya seseorang yang berada di daerah pantai ataupun pegunungan itu memiliki aksen bicara yang lebih tinggi ketimbang orang yang berada misalnya di daerah yang sedikit kota, ya. Tapi ini tidak juga selalu berlangsung seperti itu. Kenapa orang yang berada di pegunungan ataupun pantai itu bicaranya lebih keras atau gaya bicaranya agak lebih nadanya tinggi? Itu karena daerah mereka tinggal itu mempengaruhi cara bicara mereka, di mana di sana ada angin yang begitu kencang, ada deburan ombak yang begitu keras, ataupun lokasi jarak dari rumah ke satu rumah itu sungguh jauh. Akibatnya apa? Itu mempengaruhi cara bicara seseorang ketika berkomunikasi. Artikulasi ini juga dipengaruhi oleh kelengkapan dari alat bicara ataupun bagian mulut kita. Seseorang yang memiliki bibir yang sumbing, seseorang yang memiliki gigi yang patah pada bagian depan, itu akan mempengaruhi
dari cara bicara ataupun huruf-huruf yang keluar dari mulut mereka. Jadi untuk mendapatkan artikulasi atau pengucapan yang jelas terhadap suatu kata, suatu kelompok kalimat ataupun frase, apalagi kalimat, maka seluruh alat bicara kita itu haruslah terjaga dengan baik. Baik itu bibir, gigi, lidah, semua alat bicara kita ini itu berfungsi dengan baik, maka barulah artikulasi itu akan dapat disampaikan baik. Sementara untuk accent ini kalau kita bicara bahasa Inggris secara umum, accent itu terbagi atas 3 bagian. Ada misalnya ada American, ada British, ada Australian. American itu apa? American itu adalah bahasa Inggris yang memiliki gaya bicara ataupun logat seperti orang Amerika. Kalau British itu lebih kepada gaya bicara orang Inggris, dan Australian adalah gaya bicara seperti orang Australia. Manakah yang terbaik? Semuanya terbaik. Apakah ada negara lain memiliki gaya bicara yang berbeda? Ada juga. Jadi tidak selalu orang itu harus merujuk kepada 3 aksen tadi. Boleh saja teman-teman menggunakan aksen misalnya seperti Malaysian atau orang Singapura bicara atau orang India bicara dalam bahasa Inggris, juga tidak ada masalah seperti itu. Tetapi di dalam yang paling penting itu adalah kita memiliki artikulasi atau pengucapan yang jelas. Walaupun aksen kita ataupun logat kita itu mungkin tidak standar ya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang fluency. Fluency itu artinya kelancaran. Jadi dalam proses komunikasi, apalagi kita nanti akan membahas belajar tentang presentasi ya. Maka fluency ini merupakan hal yang paling penting. Jadi lancar di dalam kita melakukan presentasi. Kalau kita sering gagap, sering lupa, itu akan mengakibatkan audiens kita merasa tidak respect dengan kita sendiri. Bahkan itu bisa mempengaruhi dari penampilan kita. Jadi kalau kita tidak lancar dalam berbicara, itu akan mengakibatkan keringat kita bisa keluar, dan akibatnya apa? Kita akan menjadi blank. Cara untuk mendapatkan fluensi ataupun kelancarannya yang baik itu adalah memang kita harus menghafal atau mengingat paling tidak apa poin-poin yang akan kita sampaikan. Misalnya kalau kita tidak bisa menghafal semua dari bagian-bagian yang ada itu, kalau dalam presentasi kita menggunakan PowerPoint atau slide. Kalau kita bicara, kita bisa menggunakan secari kertas yang kita tulis tangan, nanti kita bawa dalam pembicaraan kita. Jadi dengan bantuan-bantuan tadi, kita bisa dapat lancar untuk menyampaikan apa informasi yang ingin kita sampaikan kepada audiens kita. Selanjutnya terkait tentang grammar atau tata bahasa. Jadi secara umum grammar itu kan ada subjek, ada verb, kata kerja, ada objek, ada kata keterangan ataupun kata sifat. Tapi paling tidak suatu informasi itu harus tertata dengan baik. Harus jelaslah mana dia subjeknya, mana dia kata kerjanya. Jangan kita panjang lebar ngomong tapi tidak jelas siapa yang kita bahas, siapa ya topiknya, siapa orang yang akan kita tuju. Jadi apalagi ketika kita menggunakan presentasi atau lagi presentasi, maka tata bahasa kita itu penting. Jadi dengan tersusunnya kata-kata kita secara grammar, maka orang akan paham dengan apa yang kita sampaikan. Tapi kalau kita terserah saja dalam membolak-balikkan, kadang-kadang subjek bisa di belakang, kadang kalimat itu tidak ada subjeknya, entah mana kata kerjanya, hal ini akan mengakibatkan orang miscommunication. Atau miscommunication itu artinya salah paham
terhadap apa yang disampaikan. Jadi ketika kita bicara, susunlah kata-kata itu menjadi sebuah kalimat dengan baik. Kalau kita tidak bisa menyusun kalimat itu dengan panjang-panjang, cukup dengan kalimat pendek-pendek, misalnya seperti subjek, ada verb, dan ada kata keterangan. Sudah, tidak perlu kita harus menggunakan kalimat menggunakan koma yang panjang-panjang, tapi kita tidak jelas terhadap apa yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang budaya. Jadi budaya ini juga hal yang penting ya di dalam proses komunikasi. Seringkali budaya suatu negara, suatu wilayah itu mempengaruhi seseorang itu dalam berbicara. Orang yang misalnya kita ambil contoh misalnya budaya orang Medan ya. Orang Medan itu kan seringkali orang menganggap mereka itu memiliki kata-kata yang kasar, nadanya tinggi, tidak sopan gitu ya, mungkin dalam anggapan orang. Kita bandingkan dengan budaya orang Minang yang ngomongnya lambat gitu ya, yang ngomongnya teratur, sopan. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat, apakah orang-orang yang berkata terus terang seperti itu, orang nada keras seperti itu, apakah mereka itu sopan? Bisa saja mereka sopan, ya, karena itulah budaya mereka. Apakah orang Minang itu dengan tutur katanya lembut, apakah itu tidak sopan? Kadang-kadang itu lebih kurang ajar. Kadang-kadang itu misalnya membuat seseorang itu merasa tersakiti. Ya, kadang-kadang misalnya kata-kata yang kurang baik, kadang-kadang dengan nada-nada yang lemah seperti itu, kadang-kadang kita merasa tersindir dengan apa yang disampaikannya. Nah, jadi konteks kejadian, konteks di mana proses komunikasi itu berlangsung sungguh mempengaruhi dari arti. Nah, ada juga budaya misalnya seseorang yang sering pergi ke luar negeri, seseorang yang sering berjalan-jalan ke luar negeri ya. Nah, tentu saja dia akan memiliki banyak pengalaman. Nah, biasanya orang-orang yang sering pergi ke luar negeri itu mereka akan lebih sedikit demokratis. Jadi dia melihat suatu budaya itu adalah keberagaman. Ya, kadang-kadang ada dari sebagian masyarakat kita ini yang tidak beragam. Maksudnya apa itu? Mereka memang merasa budaya mereka itu lebih tinggi daripada budaya lain. Akibatnya apa? Mereka memandang rendah dari budaya orang lain. Nah, budaya mereka lah yang terbaik. Nah, sebenarnya dalam proses komunikasi kita harus melihat budaya itu terletak pada poin yang sama, pada posisi yang sama. Harus terjadi kesetaraan dalam budaya. Tidak boleh seseorang itu merasa lebih hebat atau lebih bagus budayanya ketimbang budaya orang lain. Karena dengan adanya proses misalnya saling penghargaan, saling menghormati, hal ini akan membuat proses komunikasi itu akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika kita melakukan adanya ketimpangan budaya dalam komunikasi, hal ini akan nampak ketika seseorang itu berbicara, dan biasanya itu akan dimunculkan oleh bahasa tubuhnya. Ketika bahasa tubuh seseorang itu menampilkan atau memunculkan underestimate ataupun misalnya tidak suka atau menganggap remeh dari budaya orang lain, maka biasanya disitulah konflik dari komunikasi akan terjadi. Selanjutnya, yang terakhir adalah intention. Intention itu apa? Intention itu adalah tujuan atau pesan seseorang dalam berbicara. Secara umum, seseorang itu berbicara memang dia menginformasikan sesuatu, tapi kadang-kadang ketika seseorang itu bicara ada maksud-maksud lain yang ingin dia sampaikan. Kadang-kadang tujuannya selain memberikan informasi, tujuannya apa? Untuk membujuk orang lain. Kadang-kadang fungsi dari seseorang bicara itu lebih kepada menyindir orang lain. Kadang-kadang ketika seseorang itu bicara lebih kepada mengungkapkan perasaan sebenarnya. Jadi
dalam proses komunikasi kita harus melihat peran dari konteks bahasa atau peran konteks kejadian ketika suatu ujaran atau kalimat itu terjadi. Jadi untuk melihat dari pesan, melihat dari tujuan dari seseorang itu berbicara, maka pahamilah konteks kejadiannya, di mana lokasinya, di mana kejadiannya, siapakah pembicaranya. Hal itu perlu dipertimbangkan supaya tidak terjadi proses komunikasi, tidak terjadi permasalahan-permasalahan dalam komunikasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kenapa sih seseorang itu berhenti dalam berkomunikasi. Ada beberapa poin yang perlu kita pertimbangkan juga, misalnya seperti stres atau emotion, yang pertama. Yang kedua adalah lack of focus, kurang fokus. Yang ketiga, inkonsistensi terhadap bahasa tubuh. Yang keempat adalah bahasa tubuh yang negatif. Yang kelima itu adalah disturbances, gangguan. Baik, kita bahas satu. Kenapa seseorang itu bisa berhenti dalam bicara? Salah satu poinnya adalah stres. Jadi ketika kita memiliki stres level tingkat tinggi atau level dewa, stresnya itu, maka kita bisa berhenti, kita blank. Kalau bahasa Inggrisnya numb, tidak tahu lagi apa kita kerjakan. Jadi dalam proses komunikasi kita itu tidak perlu stres. Jadi stres itu juga tidak perlu kita buang. Stres itu harus kita kontrol dia. Apa tujuannya stres itu kita kontrol? Kita tahu di mana letak kelebihan dan kekurangan kita. Jadi stres itu perlu kita kontrol dia. Jangan sampai stres itu mengalahkan kita ketika kita berkomunikasi. Kalaulah stres sudah mengambil alih dari proses kita bicara, maka kita tidak akan sanggup lagi untuk berbicara. Kenapa? Otak kita sudah tidak mampu lagi untuk berpikir. Jadi dalam proses komunikasi, stres itu perlu kita kontrol ya. Bagaimana caranya untuk menghandle stres? Maka sering-seringlah kita latihan. Jadi dengan latihan maka kita akan bisa mengurangi bentuk-bentuk stres seperti itu. Memang dia agak susah, tapi dengan seiring waktu, dengan sering latihan, stres itu akan bisa terkontrol dengan baik. Terkait juga dengan emotion, jadi ketika kita misalnya emosi tidak terbangun dalam proses pembicaraan, biasanya komunikasi itu akan berhenti. Jadi dalam bicara kita juga menjaga emosi kita itu teratur ya. Jadi kita harus pandai bagaimana cara menarik seseorang itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Jagalah emosi mereka. Ketika emosi pendengar kita bisa kita jaga, maka pendengar itu akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Tapi ketika emosi mereka tidak terjaga oleh kita, tidak bisa kita kontrol, maka kita hanya akan bicara sendiri dan mereka ya seolah-olah mendengarkan kita, padahal sebenarnya mereka tidak mendengarkan kita. Selanjutnya, kenapa seseorang itu bisa berhenti komunikasi? Yaitu lack of focus, sering-sering lupa. Jadi sering-sering lupa, mungkin kita berdiri di depan itu sambil memukul kepala kita ya. Kadang-kadang memukul-mukulkan pena ke meja. Hal ini tidak bagus sebenarnya. Jadi ketika kita dalam bicara itu fokuslah. Belajarlah dengan baik, ingatlah dengan baik apa topik-topik yang kita sampaikan. Jangan sampai nanti hal-hal yang ingin kita sampaikan itu kita lupa. Itu sebabnya kita nanti dalam melakukan proses komunikasi, kita kalau dalam presentasi kita punya yang namanya slide. Nah, itu tujuannya supaya kita fokus dengan apa yang kita sampaikan. Bisa juga nanti kita menggunakan tulisan-tulisan yang kita tulis dalam secara kertas ya. Selanjutnya, bagaimana proses komunikasi itu berhenti? Yaitu ketidakkonsistenan bahasa tubuh. Misalnya ketika kita ingin menyampaikan suatu berita yang baik, jangan bahasa tubuh kita itu seperti bahasa tubuh orang yang sedang sedih. Jadi kalau kita menyampaikan suatu bahagia,
maka ekspresi wajah kita itu juga harus ekspresi wajah orang bahagia. Nah, jadi ketika kita menyampaikan ekspresi sedih, menyampaikan satu informasi yang sedih, maka bahasa tubuh kita itu juga ekspresinya orang sedih. Jadi dengan sesuainya antara bahasa tubuh dengan tuturan kita, dengan informasi yang kita sampaikan, hal itu akan membuat komunikasi itu terus berjalan. Selanjutnya, apa yang membuat seorang itu berhenti dalam bicara itu adalah bahasa tubuh yang kurang baik. Misalnya tatapan mata yang tajam gitu ya, ataupun lambaian tangan yang tidak jelas. Hal ini akan mempengaruhi seseorang itu untuk berhenti bicara. Jadi ketika kita bicara, kita harus menjaga bahasa tubuh kita tuh bahasa tubuh yang formal. Jangan melakukan aneh-aneh, karena itu akan mengakibatkan pendengar kita bisa menghentikan pembicaraan kita kalau bahasa tubuh kita itu memang mereka anggap tidak layak untuk mereka lihat gitu ya. Selanjutnya adalah disturbances atau gangguan-gangguan. Ya, seringkali ketika kita presentasi atau komunikasi, gangguan-gangguan itu akan banyak sekali terjadi. Misalnya ada listrik yang mati lah gitu ya, komputer yang tidak connect lah dengan fokus gitu ya, dengan proyektor, audiens kita yang nakal, yang sering mengganggu kita, ada handphone yang berbunyi. Banyak sekali gangguan-gangguan yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan komunikasi atau presentasi di dalam kelas ataupun di depan publik. Bagaimana caranya kita sebagai pembicara kita tenang ya, kita kontrol semua. Itulah sebabnya ketika kita melakukan presentasi itu semua peralatan sudah kita pastikan tertata ataupun berfungsi dengan baik. Dengan adanya proses-proses pencekan atau pemeriksaan seperti ini, maka mudah-mudahan gangguan-gangguan itu dapat berkurang. Mungkin ya, walaupun kita tidak bisa berdiksi, tapi dengan melakukan proses checking, pemeriksaan terhadap apa yang kita lakukan, maka gangguan-gangguan itu akan dapat kita minimalisir dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang efektif komunikasi. Jadi bagaimana sih komunikasi yang efektif itu? Ada beberapa poin yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama itu adalah engage to the listener. Jadi kita membuat pendengar kita itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Itu baik dari bahasa kita, dari topik kita, ataupun bahasa tubuh kita. Itulah 3 komponen yang perlu kita pertimbangkan terhadap engage ya, ketertarikan pendengar terhadap apa yang kita sampaikan. Selanjutnya adalah pay attention to non-verbal sign. Jadi perhatikanlah bahasa-bahasa tubuh yang nampak ketika kita bicara. Kadang-kadang misalnya ketika audiensnya lagi ribut, maka kita bisa menggunakan bahasa tubuh, tatapan mata kepada mereka, sehingga bisa mereka berhenti terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi ketika ada orang yang minta izin ketika bicara, itu jangan sampai mengganggu dari pembicaraan kita. Jadi perhatikanlah bahasa-bahasa tubuh yang sering kali terjadi ketika proses komunikasi atau presentasi. Selanjutnya sebagai pembicara kita harus mengontrol emosi kita harus mengatur stres kita. Jadi dengan adanya kontrol emosi atau kontrol stres, jadi pembicaraan kita akan lancar dengan baik. Otak kita tidak begitu tegang atau tidak begitu tersiksa terhadap tekanan ataupun beban yang sedang berlangsung kepada kita. Selanjutnya, kuasailah topik, pahamilah topik, ya, walaupun kita tidak hafal mungkin semuanya, tapi kuasailah. Dengan menguasai topik, kita bisa mengembangkan ataupun mengelaborasi dari poin-poin yang sudah ada. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, banyak-banyaklah baca, sering-seringlah latihan, maka kita kuasai, maka proses penguasaan dari topik itu akan dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya adalah optimistik. Nah, ini penting juga ya. Jadi ketika kita bicara, cobalah kita melakukan ekspresi ataupun hal-hal dalam bentuk optimis ya. Kita yakin bahwasanya kita bisa untuk itu. Kita yakin
kita bisa meyakinkan orang lain bahwasanya apa yang kita sampaikan itu betul, apa yang kita sampaikan itu memang fakta adanya. Bagaimana caranya? Ya gunakanlah bahasa-bahasa yang jelas ya. Gunakan dengan bahasa tubuh, gabungkan dengan bahasa tubuh. Maka orang-orang akan yakin terhadap apa yang kita sampaikan. Oke. Nah, inilah selanjutnya itu konteks dari komunikasi. Nah, ini topik kita yang terakhir pada kesempatan kali ini. Konteks komunikasi itu ada sekitar 4 bagian ya. Apa itu? Yaitu setting. Setting itu ada 2, yaitu setting of time, setting of place. Setting itu apa? Tempat atau situasinya di mana. Nah, jadi kalau dia misalnya di rumah sakit, nah tentu bahasa kita tentu berbeda ya ketika kita lagi berada di rumah, ketika kita lagi berada di pesta. Jadi tempat ataupun waktu itu mempengaruhi cara ataupun pilihan kata kita di dalam berkomunikasi. Selanjutnya channel. Channel itu apa? Bagaimana suatu informasi itu berlangsung, apakah itu secara oral ya, tuturan ataupun secara tertulis. Nah, gitu ya. Instrumen, bagaimana alat dari proses komunikasi itu, apakah informasi itu disampaikan ya seperti tadi ya, itu menggunakan dari alat-alat, apakah misalnya seperti PowerPoint atau misalnya seperti sebuah pesan. Nah, jadi bagaimana instrumen atau alat dari komunikasi itu digunakan ya, tergantung dari konteks penggunaannya. Dan yang terakhir yang perlu kita pertimbangkan terhadap konteks itu adalah speaker dan listener. Speaker itu apa? Pembicara. Listener itu apa? Pendengar. Jadi di dalam proses komunikasi biasanya akan ada pembicara dan pendengar. Jadi seluruh poin ini perlu kita pertimbangkan ketika kita melakukan yang namanya proses komunikasi. Dengan adanya pemahaman konteks, pemahaman terhadap point setting, channel, instrumen ataupun speaker atau listener, kita berharap sebagai pembicara ataupun penyaji nanti dalam proses komunikasi atau presentasi bahasa di depan kelas, semuanya dapat berlangsung dengan baik. Oke, untuk topik kali ini ya, itulah kira-kira materi kita. Selanjutnya nanti kalau ada pertanyaan ataupun saran atau sebagainya, nanti dapat kita bahas pada bagian dari Google Classroom kita. Terima kasih.